Hey, selamat datang di Lembar Kenangan Channel, channel tentang perjalanan hidup tokoh dan artis dalam dan luar negeri. Jenderal Hugeng adalah satu teladan dan tokoh yang terkenal jujur dan anti korupsi. Beliau merupakan salah satu tokoh kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima yang bertugas dari tahun 1968 hingga 1971. Inilah beberapa kisah dan kiprah Jenderal Hugeng sejak merintis karir sebagai polisi hingga berpuncak pada karir sebagai Kapolri. 1. Larang istri buka toko bunga. Saat dilantik sebagai Kepala Jawatan Imigrasi, Hugeng meminta istrinya yang saat itu membuka usaha toko bunga untuk menutup usahanya. Hal ini dilakukannya untuk mengurangi benturan kepentingan antara pihak yang berurusan dengan imigrasi dengan memesan kembang pada toko bunga istrinya. 2. Mengatur lalu lintas di perempatan. Teladan Jenderal Hugeng bukan hanya soal kejujuran dan anti korupsi. Hugeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal berbintang 4, Hugeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Hugeng berpendapat, seorang polisi adalah pelayan masyarakat, dari mulai pangkat rendah sampai tertinggi. Tugasnya adalah mengayomi. Hugeng adalah ikon polisi bebas korupsi yang melegenda sampai sekarang. Ia lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Ayahnya adalah kepala kejaksaan yang tidak pernah memiliki tanah dan rumah pribadi, dan sebelum menjadi Kapolri, Hugeng adalah menteri di era Soekarno. Ia diangkat menjadi Menteri Lurahan Negara pada tahun 1965 dan Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada tahun 1966. Hugeng lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Nama lahirnya adalah Imam Santoso. Nama Hugeng diambil dari bugel atau menjadi bugeng dan kemudian Hugeng yang berarti gemuk karena tubuhnya yang gemuk semasa kecilnya. Ayahnya adalah Soekarjo Karyo Hatmojo dari Tegal, seorang jaksa di Pekalongan. Ibunya adalah Umi Kalsum. Ia memiliki dua adik perempuan, Titi Sujati dan Sujatmi. Hugeng ingin menjadi polisi karena dipengaruhi oleh teman ayahnya yang menjadi kepala kepolisian di kampung halamannya, Ating Natadikusumah. Perwira hukum lain yang merupakan teman ayahnya adalah Suprapto. Sewaktu pendudukan Jepang, ia mengikuti latihan kemiliteran Nippon 1942 dan Koto Keisatsu Kai Ikai 1943. Hugeng Iman Santoso sering mendapat julukan The Singing General. Di luar dinas kepolisian, Hugeng terkenal dengan kelompok pemusik Hawaii dan Hawaiian Seniors. Selain ikut menyanyi juga memainkan ukulele. Hugeng lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkebun di kebunnya yang kecil di seputaran Jonggol, Bogor. Selain berkebun, ia juga kerap menghabiskan waktunya untuk melukis, hobi yang sudah ia lakukan sejak ia masih muda. Gaya lukisannya cenderung naturalis. Mulanya ia gemar melukis potret manusia, namun lama-kelamaan lebih sering melukis pemandangan dan bunga. Semasa masih menjabat sebagai Kapolri, ia menolak menjual lukisannya. Namun setelah pensiun, Hugeng baru mau menjual karya-karyanya tersebut untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan sosial. Setelah tidak bekerja sebagai polisi, Hugeng bersama sang istri mengisi acara Irama Lautan Teduh di TVRI bersama kelompok musik The Hawaiian Seniors. Kelompok itu terdiri dari Sujoso Karsono alias Mas Yos pada vokal, Hugeng pada vokal dan ukulele, George De Vretes yang memetik gitar Hawaiian, Meriati Ruslani sebagai vokal, Panji Purnomo Tejo Kusumo alias Mang Udel sebagai ukulele, Bram Titale sebagai vokal, dan Ferry Berhitu memainkan gitar.
Jenderal Hugeng wafat di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2004 dalam usia 82 tahun dan dimakamkan di Taman Pemakaman Bukan Umum atau TPBU Giritama, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atas semua pengabdiannya kepada negara, Hugeng Iman Santoso telah menerima sejumlah tanda jasa baik di dalam maupun luar negeri. Demikian lembar kenangan tokoh Jenderal Hugeng. Nantikan cerita tentang tokoh selanjutnya. Bye.